Suara aku aman ya? Dah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, sebelumnya mohon izin kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan atau kami bakal menampilkan presentasi hasil dari pembahasan kami, yaitu pembahasan untuk anggota kelompok sendiri itu adalah eh, ada saya sendiri, Muhammad Sudiaskur dengan NIM 24109520003. Lalu ada Farel Andika Putra dan Fadil Gusti Pratama, Subhana Hanafi, dan Dehan Ali Kurniawan. Baik Pak, untuk presentasi kali ini, untuk materi pertama saya serahkan kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fargus Pratama akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang fungsi dasar dan prinsip kerja osiloskop. Nah, untuk fungsi dasar dari osiloskop ini ada empat. Yang pertama itu ada menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar. Apa yang dimaksud itu adalah biasanya sumbu horizontal X menunjukkan waktu dan sumbu vertikalnya menunjukkan tegangan. Selanjutnya itu ada melihat bentuk sinyal yang diamati. Nah, sinyal yang diamati itu apakah sinyal itu akan berbentuk sinus, segitiga, persegi, ataupun bentuk yang lainnya. Yang ketiga, yaitu kita mengetahui beberapa frekuensi, periode, dan tegangan dari sinyal. Nah, yang dimaksud itu frekuensi ini adalah seberapa sering gelombang berulang tiap detik. Kalau untuk periode, waktu yang dibutuhkan satu siklus gelombang. Sedangkan untuk tegangan, seperti puncak maksimum atau peak, puncak ke puncak peak atau peak, atau rata-rata tegangannya. Dan yang terakhir itu yang keempat, mengetahui beda fase antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Dalam sistem elektronika, terutama yang melibatkan sinyal AC atau sistem kontrol, penting untuk tahu apakah ada pergeseran fasa antara sinyal input dan sinyal output. Oscilloscope bisa menampilkan dua sinyal sekaligus, atau disebutnya dengan channel ganda. Nah, sehingga kita bisa melihat selisih waktu antara puncak sinyal dan menghitung beda fasenya dalam derajat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadil yang telah menjelaskan tentang fungsi dan dasar serta prinsip kerja osiloskop. Selanjutnya untuk materi kedua yakni jenis-jenis osiloskop akan saya kembalikan kepada pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, dipersilakan. baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis osiloskop. Yang pertama ada osiloskop analog. Osiloskop analog adalah jenis osiloskop tradisional yang menggunakan tabung sinar katoda atau CRT untuk menampilkan sinyal, sinyal listrik. Kelebihan, respon waktu yang nyata yang cepat, cocok untuk sinyal analog kontinu. Kemudian kekurangannya tidak dapat menyimpan data, kurang fleksibel untuk analisis digital. Kemudian yang kedua ada osiloskop digital atau DSO, Digital Storage Oscilloscope. Osiloskop digital mengubah sinyal analog menjadi digital menggunakan ADC, lalu menyimpannya dalam memori digital. Kelebihannya bisa menyimpan data, menganalisis sinyal secara mendalam, dan menyimpan tangkapan layar. Kemudian kekurangannya lebih mahal dan kompleks dibanding osiloskop analog. Kemudian yang ketiga ada osiloskop digital fosfor atau DPO. Merupakan pengembangan dari DSO dengan kemampuan menampilkan bentuk gelombang secara lebih rinci dan real time seperti osiloskop analog. Kelebihannya lebih cepat dalam memperbarui tampilan layar, cocok untuk menangkap sinyal yang tak berulang atau sporadis. Kekurangannya harganya lebih tinggi dari DSO biasa. Kemudian yang keempat ada osiloskop mixed signal atau signal osiloskop. Gabungan dari osiloskop digital dan logic analyzer bisa menganalisis sinyal analog dan digital sekaligus. Kelebihannya cocok untuk debugging sistem embed dengan kombinasi sinyal analog dan digital. Kekurangannya lebih kompleks digunakan. Kemudian yang kelima ada osiloskop portable atau handheld. Osiloskop berukuran kecil, mudah dibawa, dan biasanya digunakan di lapangan untuk perbaikan peralatan. Kelebihannya
portable, hemat daya, cocok untuk teknisi lapangan. Kemudian kekurangannya resolusi dan fitur terbatas. Yang keenam ada PC-based oscilloscope. Oscilloscope yang terhubung ke komputer melalui USB atau interface lain dan menggunakan software untuk menampilkan sinyal. Kelebihannya biayanya lebih murah, fleksibel, penyimpanan datanya besar. Kemudian kekurangannya bergantung pada performa komputer. Kemudian yang ketujuh ada oscilloscope sampling. Digunakan untuk mengukur sinyal frekuensi sangat tinggi dengan metode pengambilan sampel yang tidak terus-menerus atau stroboscopic. Kelebihannya mampu menangkap sinyal hingga ratusan DHZ dan kekurangannya hanya cocok untuk sinyal periodik. Untuk materi berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanafi yang telah menjelaskan tentang jenis-jenis oscilloscope. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yakni penggunaan probe dan juga kalibrasi yang akan saya kembalikan kepada pemateri ketiga. Pada pemateri ketiga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi ketiga yaitu penggunaan probe dan kalibrasi. Probe osiloskop adalah alat penghubung antara rangkaian elektronik yang diuji dengan osiloskop yang berfungsi untuk mengalirkan sinyal dari rangkaian ke osiloskop tanpa mengubah karakteristik sinyal tersebut secara signifikan. Selanjutnya, cara penggunaan probe. Ada cara penggunaan probe itu ada berupa pertama itu pemilihan jenis probe yang sesuai, pemasangan yang benar, kalibrasi probe yang sebelum digunakan, atur skala osiloskop dengan tepat, hindari gangguan eksternal, dan pastikan koneksi stabil dan tidak longgar. Nah, selanjutnya yaitu kalibrasi probe. Kalibrasi probe adalah proses penyesuaian bentuk sinyal yang ditampilkan di osiloskop agar sesuai dengan sinyal asli dari rangkaian. Selanjutnya cara kalibrasi yaitu pertama itu sambungan probe ke osiloskop, yang kedua hubungkan ujung probe ke terminal kalibrasi. Selanjutnya nyalakan osiloskop dan tampilkan sinyal, periksa bentuk gelombang kotak, dan selanjutnya sesuaikan probe menggunakan obeng kecil. Jenis-jenis probe. Jenis utama probe ada osiloskop. Pada osiloskop ada dua, itu probe pasif dan probe aktif. Yang dimana probe pasif itu digunakan untuk pengukuran umum karena memiliki impedansi input yang tinggi. Sementara probe aktif dilengkapi dengan komponen internal yang membuat kinerjanya lebih baik pada sinyal frekuensi tinggi. Selanjutnya probe pasif yaitu probe yang sering digunakan karena tidak memerlukan daya eksternal. Probe Selanjutnya probe aktif oscilloscope yaitu probe yang menggabungkan komponen elektronik aktif berupa transistor dan atau amplifier yang digunakan untuk meningkatkan performanya. Selanjutnya probe diferensial aktif yaitu digunakan untuk mengukur perbedaan tegangan tinggi antara dua titik yang tidak memiliki ground yang sama. Selanjutnya high voltage probe atau probe tegangan tinggi yaitu probe yang dirancang khusus untuk mengukur sinyal listrik bertegangan tinggi, umumnya di atas 600 volt hingga puluhan kilovolt. Sekian, terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farel yang telah menjelaskan tentang kalibrasi. Selanjutnya untuk materi yang keempat, kita kembalikan kepada pemateri keempat, yakni Dehan. Pada Dehan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi pengukuran sinyal real time. Yang pertama, dalam diagnostik peralatan elektronik. Contohnya ada memeriksa bentuk gelombang sinyal pada rangkaian TV, komputer, dan radio. Dan mendeteksi gangguan atau kerusakan komponen, misalnya pada transistor. Bisa menggunakan osiloskop digital atau analog. Yang kedua yaitu ada otomotif dan kendaraan bermotor.
Contohnya ada monitor sinyal dari sensor seperti sensor oksigen, MAF, atau crankshaft. Yang kedua ada menganalisis sistem injeksi bahan bakar dan pengapian secara real time. Untuk ini menggunakan osiloskop portable atau PC based yang ditambah dengan software otomotif. Yang ketiga yaitu ada komunikasi dan telekomunikasi. Contohnya yaitu menganalisis sinyal modulasi AM, FM, dan QAM, dan lain-lain secara real time. Dan ada juga untuk mengukur jitter, delay, dan gangguan pada sinyal digital. Menggunakan osiloskop digital high speed ditambah dengan signal analyzer. Yang keempat ada medis dan bioelektronika. Contohnya ada merekam sinyal EKG, itu elektrokardiogram, EEG, gelombang otak, dan EMG, aktivitas otot. Dan ada juga monitoring aktivitas jantung secara real time. Ini menggunakan osiloskop medis khusus atau perangkat biomedikal. Yang kelima, itu ada sistem otomasi industri. Contohnya mengukur sinyal kontrol dari sensor dan aktuator, monitoring sinyal PLC, programmable, logic controller, dan HMI secara langsung. Menggunakan osiloskop mixed signal atau PC based. Yang keenam, ada pengujian sistem embedded dan microcontroller. Contohnya melihat sinyal GPIO, L2I2C, SPI, UART, serta secara real time. Yang ketujuh ada riset dan pengembangan. Contohnya mengembangkan dan menguji rangkaian RF, audio, atau digital. Menangkap fenomena transien atau sinyal acak dalam pengujian eksperimen. Ini menggunakan osiloskop digital fosfor atau high bandwidth DSO. Yang kedelapan ada audio dan akustik. Contohnya mengukur bentuk gelombang suara, gangguan, dan distorsi audio. Menyesuaikan sistem suara dalam studio atau ruang pertunjukan. Ini menggunakan osiloskop ditambah dengan spektrum analyzer audio. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat, yakni Dehan, dan juga terima kasih kepada pemateri satu serta pemateri keempat. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Ini osiloskop ini merupakan alat elektronik yang sangat penting di dunia teknik, terutama untuk memvisualisasikan atau menganalisis sinyal listrik. Lalu untuk kesimpulan dari penggunaan atau cara kerjanya itu dia bekerja dengan cara mengubah sinyal listrik menjadi bentuk grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan juga waktu. Lalu untuk jadi dua jenis utama osiloskop secara umum itu ada analog dan digital. Serta untuk turunannya sendiri seperti yang boleh disampaikan oleh lalu untuk selanjutnya penggunaan prop itu harus menggunakan prop yang tepat serta kalibrasi harus dilakukan secara rutin agar osiloskop dapat penggunaannya serta sial penggunaannya. Lalu dalam praktiknya osiloskop ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengujian rangkaian elektronik hingga analisis sinyal komunikasi secara real time. Menjadikannya alat yang tak tergantikan bagi para teknisi dan juga insinyur. Mungkin sekian untuk penyampaian kesimpulan serta penyampaian materi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.